Iya. Iya. Iya, iya. Iya, silakan. Iya. Gimana? Iya, padahal bibiran ya, bibiran itu ya. Iya, iya, iya. Minum. Iya. Iya, betul, betul. Kehausan. Iya. Iya, iya, iya. Sumur orang entah siapa. Iya. Iya, iya, iya. 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 Iya, luar biasa. Ini enaknya kita ngajar ngaji ada ustadz di sini. Jadi luar biasa Ustadz Syafi'i Pasaribu, beliau sangat menginspirasi, banyak video-video beliau yang beliau berikan kepada saya dan rekaman beliau bagus sekali. Bahkan ini mic hari ini nih yang saya pakai ini punya beliau nih yang tersambung dengan video, luar biasa. Beliau adalah dai kaliber nasional. Alhamdulillah hari ini Allah perjumpakan kita dengan beliau. Jadi sebenarnya mungkin maksud Allah menempatkan beliau di sini untuk memberi ilmu kita. Nah, luar biasa penambahan dan juga penekanan stressing daripada beliau, dari mana ilmu kita saat kita bahkan mengambil sesuatu yang tidak halal sekalipun ya, tidak halal sekalipun kita berikan kepada makhluk yang bernajis, bahkan itu Allah ampunkan karena lapang hatinya membantu sesama. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita berbaik hati, ihsan tadi dengan semua makhluk. Luar biasa pencerahan dari Ustadz Syafi'i Pasaribu. Kita bahagia sekali. Mudah-mudahan Ustadz ini nanti kalau ke depannya, ini kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang saya juga terlambat sering datang ke sini. Sebetulnya bisa Ustadz duluan masuk, ya maksudnya untuk pembukaan sambil nunggu Ustadz yang bersangkutan. Jadi minimal ada siraman juga. Dan sesama kita warga binaan, kita di sini banyak punya kelebihan masing-masing. Jadi kita jangan fokus ke kekurangan ya. Ada kelebihan masing-masing. Ada yang pintar ilmu agama, ada yang mungkin pintar masak, ada mungkin yang pintar kerjaan ngecat, buat lemari, kerjaan tukang, ataupun nah yang cara murut. Yang cara murut ya urut dengan minimal bantu apa yang kita bisa, lakukan kebaikan. Ada kadang-kadang yang menyogoknya urut sika merasa oci urut baca kuno. Jadi biarkan bantuan kita walaupun sekedar mengurut teman kita, adapun tamat Pak Jarot, regamino, refleksi segala macam. Sedikit kebaikan yang kita lakukan bahkan kepada teman-teman di samping kita ini memberikan kesan yang luar biasa. Jadi saat kita sudah keluar nantinya dari sini ada sesuatu yang kita ingat. Oh mak, si Pulin awai gak akai kelung. Mungkin saat orang tersebut keluar dari sini lalu berubah menjadi sesuatu yang hebat, tak anggap orang yang keluar dari penjara bisa jadi orang yang terus-terusan di bawah. Nabi Yusuf keluar dari penjara jadi menteri ekonomi langsung. Raffi Ahmad keluar dari penjara, isap narkoba, gorila dulu ya, yang dia konsumsi narkoba masuk penjara, keluar jadi presenter, sekarang 30 juta per hari dia dapat uang. Jadi kalau Raffi Ahmad itu ngomong di Instagram, misal dia promosi produk saya lah, saya punya ini, namanya misalnya Gun Aqua misalnya, atau UG Aqua. Lalu saya suruh sama Raffi Ahmad di Instagram dia boleh, saya setiap haus minum UG Aqua misalnya. Dia bilang, aduh, minuman yang sangat menyegarkan. Dia cuma ngomong gitu 1 menit di Instagram dia sendiri, saya harus bayar 26 juta. Kenapa? Karena dia banyak viewersnya, banyak yang followersnya. Jadi luar biasa Allah berikan setelah keluar dari penjara.
Banyak orang yang keluar dari penjara malah jadi lebih hebat. Begitu banyak. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang di penjara saat ini. Tetap berlaku baik, kita nggak tahu kebaikan apa yang akan kita dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau Anda melakukan satu kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Anda akan lihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau Anda melakukan keburukan sebesar biji zarah pun Anda akan lihat. Hari ini uronyo tanyo raya bosuh. Tegak kekuatan. Nangan sampai nanti tasuh ji, tapoh ji. Mungkin di sini dia tidak bisa melawan. Keluar dia, rupanya ada saudaranya di Menkumham. Dak akut hukuman tanyo 7 tahun, tamah lom, belah tahun. Kita nggak tahu. Jangan lakukan keburukan kepada siapapun. Bahkan api pun akan hilang bila disiram dengan air. Ada orang yang melakukan keburukan kepada kita, balaslah dengan kebaikan semampu kita. Kenapa? Dengan kebaikan yang kita tanam akan kita tuai di masanya nanti. Jadi tetap lakukan kebaikan sama siapapun. Walaupun kita lihat dia adalah orang yang hina, tahanan atau narapidana di dalam penjara, tetap lakukan kebaikan. Karena kalaupun dia tidak bisa membalasnya, ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mendengar, ada Allah yang maha mencatat semua kebaikan kita, dan Allah akan balas kebaikan kita, insya Allah. Nah, cerita terakhir sebelum masuk waktu asar. Yuhka an Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala, diriwayatkan. Jadi di sini banyak cerita-cerita dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Ini salah seorang sahabat rahimahullah taala, semoga rahmat Allah ke atasnya. Qala, berkatalah beliau, rakabtu marratan himaran. Pada suatu kali aku mengendarai seekor keledai. Jadi keledai itu seekor binatang yang tingginya di atas kambing, di bawah kuda. Itu keledai. Keledai itu kacang. Kedelai. Ialah keledai dong betul. Jadi begitu dia mengendarai keledai, fadarabtuhu marrataini aw thalathan. Maka aku memukulnya, memecutnya, mencambuknya. Daraba itu memukul, karena pada binatang disebut mencambuk. Berapa kali? Marrataini. Marratan 1, marrataini 2 kali. Au salatan, ataupun 3 kali. Karena jalannya lambat, menyo ibarat Honda tak engkol. Nyo ibarat motor pokoknya tak tulak lom supaya tajam ipelung ataupun tak kocok gas. Itu namanya aku pukul 2 kali atau 3 kali. Farafa'al himaru ra'sahu ilayya, maka mengangkat oleh si keledai kepalanya kepada saya. Jadi zaman itu binatang-binatang banyak punya keajaiban. Si keledai ibut ule paling muka ke atas Sulaiman Ad-Darani. Dengan cepat-cepat ikalan le si keledai ke atas Sulaiman. Wa qala li, maka dia berkata, ya Aba Sulaiman, wahai Aba Sulaiman, innamal qisas yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada kisas, ada pembalasan di hari kiamat. Uronyo kapoh lu singa hura kiamat ikah gepoh oleh Allah. Kata si keledai, fa in syi'ta fa aqlil wa in syi'ta fa akthir. Kalau kamu mau sedikitkan pukulan, dan kalau kamu mau maka banyakkan. Uro kiamat ada kisas. Kamu mau banyak apa sedikit? Nyoperle bela kah gepoh ro kiamat? Poh bela je kuten rung. Kata keledai. Kalau kamu mau banyak kena sepet oleh Allah, sepet lo mendegang. Wa hadza fihi zajrun lima yu'adzid dabbah. Bid darbi wal ahmali thaqilati wa aqillatil ulfi wa nahwi dzalika. Dan ini adalah peringatan bagi orang yang suka menyakiti binatang dengan pukulan ataupun beban yang berat ataupun sedikit makan. Kadang-kadang kita suka menyiksa binatang, tapi kita suka memberikan beban yang berat. Kita pukul, misalnya contoh kita mendidik gajah. Gajah kan kita ambil dengan sadup celurit kecil tuh, bak ulai ji. Kita sakiti binatang. Ataupun kita bawa beban yang berat.
binatang kita suruh main bola, kita suruh gajahnya, kita suruh naik orang sampai 20 orang, kita suruh bawa beban yang berat. Ataupun dengan sedikit makan. Kenapa gajah mau pergi main bola? Di sini udah ada kacang. Di tangan si pelatihnya, ini kacang. Artinya binatang yang itu dilaparkan dulu, dia pada prinsipnya mencari makan. Hati-hati bagi kita yang suka menyakiti binatang. Wa nahwi dzalika, dan seperti demikian. Wa annahu mas'ulun an dzalika yaumil qiyamah. Sesungguhnya kita akan ditanyakan tentang itu pada hari kiamat. Bayangkan tapoh binatang saja akan ditanya di hari kiamat. Pulau tapoh ngan. Nangan tenget, dah pegat jamok gajah pokoknya. Ter ubah jamok baki urang. Nah, orang seperti ini akan lebih teraniaya. Jagalah akhlak kita. Falyattaqil abdu rabbahu, maka hendaklah bertakwa oleh seorang hamba akan Tuhannya. Wa yuhsinu kama ahsanallahu ilaihi, dan berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepadanya. Wa yakhafu minal qisas yaumal qiyamati, dan hendaklah takut di hari kiamat ada kisas bainahu wa bainal bahaimi, di antaranya dan di antara binatang-binatang yang lain. Hati-hati dengan binatang kita. Kadang-kadang kita berada di sini, cicim katanya hana sobi empeun hirmo. Cicim yang kata bat saja nanti ana empeun dekeun. Karena kata bat kena empeun. Empeun payah hajak kena. Nah cicim yang hirmo hana sobi empeun. Hati-hati dengan binatang kita. Atiullah wala ta'suh ya. Iya, binatang yang dikurung, burung yang berada di rumah tadi, bukan burung yang dibawa ke penjara, itu barang pribadi. Burung yang tinggal di rumah itu harus tetap dikasih makan. Kalau tidak ada orang yang menghiraukannya, maka dosanya tetap di atas kita selama dia berada di kurungan. Makanya saat kita tenejak haji dan tenejak umrah aja harus lepaskan. Kita pergi ke sini, pada hakikatnya kita ibadah ke sini. Kita di penjara sekalipun untuk menuntut ilmu di sini. Penjara di Malaysia, kawan-kawan banyak yang di Malaysia ini. Di Malaysia jualan rokok. Jadi ngan-ngan termasuk alumni-alumni juga ada ya. Banyak di sana jualan rokok ilegal. Banyak masuk penjara juga. Penjara di sana juga diberikan tarbiyah, diberikan pendidikan. Kita pendidikan agama, diajarkan agama juga, dan diajarkan life skill juga, diajarkan menjahit, pertukangan, agar kita keluar dari situ bisa beraktivitas. Di penjara ini artinya kita tidak bisa melakukan apapun. Makanya kalau ada binatang yang kita ikat, kita kurung, dan tidak ada yang menghiraunya, maka wajib dilepaskan. Kecuali istri kita pesankan, "Dek, jangan lupa kasih makan burung abang ya. Jangan burung orang lain." Ya, kita jelaskan maksudnya. Boleh. Saat kita jelaskan seperti itu. Jadi minimal ada yang kasih makan burungnya. Nah, tapi kalau ya maksudnya burung di rumah orang lain maksudnya, baby capek kita permen. Nah, jadi kalau seperti itu, insya Allah mudah-mudahan yang kesini binatang yang sudah ada sama kita, insya Allah kita lepaskan. Kenapa? Ada kisas hari kiamat, insya Allah. Atiullaha wala ta'suh, taatlah kepada Allah dan jangan engkau bermaksiat kepadanya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan pada seluruh warga binaan seluruhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah memberikan taufik kepada kita semua kepada jalan lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.